Aduh, zaman sekarang bensin mahal, pajak juga naik. Mobil apa ya? Yang kira-kira bensinnya murah, pajaknya juga murah. Apa ya? Ada Wuling Cloud EV tuh. Cobain ah. Oke, inilah dia solusi dari masalah kita tadi. Wuling Cloud EV. Mobil ini baru di launching oleh Wuling itu 2024. Jadi ya masih terbilang cukup hangat mobil ini ya, beritanya di otomotif. Kalau kita lihat dari bagian depan, secara desain menurut saya mobil ini tuh futuristik. Dia desainnya membulat seperti ini. Seakan-akan mobil ini datang dari masa depan untuk menjemput kita ke masa depan gitu ya. Di bagian atas ini dia ada DRL atau lampu kecil yang panjang yang sudah LED dan ada senya di sini. Senya tuh yang bagian kanan sini sama kiri itu juga udah LED. Lampu besarnya dia ada di bawah, udah proyektor juga. Jadi masalah terang-terangan, silau-siluan nggak usah ragu lah buat nerangin mobil ini lah pokoknya. Habis itu sayangnya menurut saya di bagian tengah sini dia tuh logo Wulingnya nggak bisa nyala. Belum kayak Wuling REV. Dia masih kayak logo silver gini ya. Ya mungkin juga karena dia pengecas saja di samping bukan di depan. Nah di bawahnya sini dia ada kamera. Nah artinya mobil ini udah dilengkapi dengan kamera 360. Dia di sini tentunya nggak ada grillnya, dia clean modelnya. Dan di bagian bawah, sini kita bisa lihat ada sensor. Ini radar. Ya artinya mobil ini memiliki Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Dia juga udah ada kamera di sana. Jadi ADAS-nya ini sensornya ada 2. Habis itu di bagian bawah sini dia aksennya hitam gloss. Ada aksen chrome-nya juga, jadi nggak yang hitam-hitam yang bisa pudar gitu loh. Nah, kalau kalian penasaran, apa sih yang ada di balik kap mesin mobil ini? Apakah ada mesinnya? Kita coba lihat ya. Nah, jadi yang ada di balik kap mesin mobil ini 2 hours later. Jadi yang ada di balik kap mesin mobil ini itu adalah motor listrik dengan besar 50-an kWh lah. Nanti detailnya ada di layar kaca kalian ya. Jadi motor listrik ini bisa menempuh jarak sampai 460 km. Jadi ya cukup lah buat Purwokerto Jakarta jaraknya. Dia di sini juga ada air radiator, minyak rem. Habis itu juga ada buat washer wiper. Dan dia nggak ada peredam lah, nggak perlu peredam karena motor listrik itu nggak ada getarannya, bahkan nggak ada suaranya. Sayangnya dia kap mesinnya belum hidrolis, tapi cukup enteng karena dia posisinya kan pendek nih mesinnya nih. Kita tutup lagi ya. Jadi dia tetap memberikan kesan yang futuristik. Soalnya kalau dibikin bonnet panjang susah untuk memberikan kesan futuristik. Nah dia walaupun mirip Bingwo tapi dia desainnya lebih besar gitu ya. Kalau kalian perhatikan bentukan lampunya, bentukan proyektornya itu hampir rekaman dengan Bingwo ya. Mungkin itu aja sih untuk bagian depan. Kita lanjut aja ke bagian sampingnya. Kalau kita lihat dari bagian sampingnya, mobil ini memiliki desain yang masih terlihat kesan futuristiknya. Mulai dari velgnya, kita lihat di sini, velgnya itu dia ada palang 5 gini, two-tone ya. Ada black glossy-nya, ada juga bagian metalnya. Dia tuh menggunakan ukuran ban 215 55 ring 18. Dan kalau kalian lihat di sini, bannya itu merek Cina. Made in China masih bannya ya. Ya, dia kalau secara dimensi dia cukup besar dengan ruang kabin yang luas. Dia dimensinya itu cuma 4295 mm, wheelbase-nya 2700 mm. Dan secara tinggi dia itu 1600-an lah kalau nggak salah. Nanti pokoknya detailnya ada di layar sini lah ya. Soalnya saya juga agak sedikit lupa. Di sini juga ada aksen chrome yang memanjang sampai ke belakang, seakan-akan nyambung dari bagian kap mesinnya. Nah, kita lihat di sini bagian spionnya itu mirip sama kayak Wuling Alphas ya. Cuman bedanya di sini dia ada kameranya di sini. Jadi buat kamera 360 di bagian samping dia peletakannya di spion sini. Di sini ada kaca buat mengurangi blind spot ya. Jadi blind spotnya biar sedikit berkurang. Nah, di sini dia pilarnya black glossy
sampai yang ke belakang juga pilarnya black glossy. Dan model handle dari mobil ini, dia tuh modelnya rata seperti ini ya, sama kayak punyanya Hyundai Ioniq 5. Jadi kalau misalkan kalian ngedekat ke mobil ini bisa ngebuka sendiri. Kalau kalian ngejauh, mobil ini bisa ngunci sendiri. Nah kayak gini. Nah ini nanti kalau kalian ngejauh, mobilnya bakal ngunci sendiri. Nah di bagian bawah sini dia side skirtnya warna hitam gloss, ada aksen chrome-nya. Dan yang unik tadi memang paling terlihat dari handle-nya ya. Jadi kalau kalian kunci, ini mungkin baterainya sudah mau habis, jadi dia nggak bisa ngunci dari jauh. Nah, dia langsung nutup gini, jadi rata. Seakan-akan mobil ini nggak ada handle-nya gitu. Nah di bagian belakang sini dia ada buat pengecasan DC charging-nya. Buat pengecasan AC charging itu ada di depan kiri. Kalau nggak salah sih udah fast charging ya. Dan untuk disc brake-nya depan belakang dia udah cakram karena dia udah juga pakai electric parking brake. Di bagian pengereman juga udah ada ABS, EBD, brake assist, bahkan bisa ngerem sendiri mobil ini loh. Ya memang secara teknologi Wuling emang luar biasa sih menurut saya. Kita langsung aja lanjut ya ke bagian belakang. Oke, kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini dia masih mempertahankan desain dari bagian depan, di mana lampu belakangnya ini menyambung ya. Nah ini kalau kita buka ada welcome light-nya. Nah ini ada welcome light-nya. Dia lampu rem, lampu sen, lampu nomor plat. Lampu mundurnya dia ada di bawah sini tadi kalau nggak salah ya. Ah ya sini, bawah ini. Dia lampu mundurnya ada di situ. Dan dia juga sudah LED. Lampu sennya udah LED, lampu remnya LED. Pokoknya semuanya LED lah. Dan di bagian belakang sini dia juga, kalau kalian pengen pamer ke teman kalian, kalian tinggal buka aja bagasi mobil ini. Karena dia udah menggunakan elektrik power back door gitu ya. Dan di sini dia ada 4 titik sensor parkir. Lalu di bawah sini ada lampu mata kucing ya. Dia udah ada rear defogger, high stop lamp. Dan di sini dummy apa nih nggak tahu nih. Yang jelas dia udah ada kamera mundurnya di sini. Ada logo Glad EV, ada logo Wuling. Jadi logonya emang nggak rame, nggak kayak saudaranya ya. Yang lebih gede tuh Wuling Cortez Turbo. Dia tuh logonya tuh rame banget gitu. Kita buka aja bagasinya ya. Kita buka dari remote ya coba ya. Kita buka dulu mobilnya. Nah ini dia memang sedikit rada susah. Nah ini kita buka dari situ aja. Dari tombol juga bisa. Nah ini ya. Jadi ini mungkin salah satu Wuling yang punya power back door. Karena Wuling tuh yang pakai power back door masih sedikit. Dia di sini ada buat nutupnya di sini. Lalu dia untuk ruang bagasinya cukup luas ya. Kalian bisa naruh koper yang gede, mungkin bisa muat 2 atau 3. Dan ini lantainya bisa dinaik turunin nih. Uniknya nih. Mungkin kalau kalian ingat tuh ada di Toyota Race atau Daihatsu Rocky, tapi ini lebih dalam lagi. Jadi naik turunnya sangat luas. Karena mobil ini emang didesain buat keluarga. Jadi buat kalian yang keluarganya 5 orang itu bisa buat bawa barang yang sangat banyak. Di bagasi sini ada lampu bagasi udah LED. Dan ya mungkin kita langsung aja lanjut ke bagian dalamnya. Tapi sebelum lanjut ke bagian dalam, kita mau tanya dulu sama Mas Arba. Nah ini nih, jadi kalau kalian tarik paksa turun, ya tetap elektrik. Jadi dia nggak bisa dibikin manual, kecuali akinya lagi habis. Kita langsung aja lanjut ke bagian dalamnya. Nah akhirnya kita bisa nyobain bagian dalamnya dari Wuling Cloud EV ini. Kalau kalian masuk ke mobil ini, itu kalian langsung kerasa bawa mobil dari masa depan ya. Kerasa banget kalau ini dia mobil listrik. Dari bagian kanan sini dia ada aksen gold yang memanjang sampai ke sana. Ada list-listnya di sini lah pokoknya. Bahkan di setir ini tombol-tombolnya juga aksennya warna gold. Jadi membawa kesan mewah buat mobil ini. Secara mobil ini tuh kan mobil listrik paling mewahnya Wuling gitu kan. Dan dia juga ada ambient lights ya. Di bagian sini ada ambient lights, sini ada ambient lights. Di bagian pinggir aksen yang kayak speaker ya, bukan speaker ini. Itu dia ada ambient lights-nya juga. Jadi sebenarnya speaker itu ada di bagian bawah sini. Nah yang atas ini cuman aksen bohongan doang gitu ya, mainan lah. Di kanan sini dia ada buat electric parking brake. Lalu di bawah sini tuh ada buat apa nih? Off listriknya kalau nggak salah. Nah di kanan sini dia kisi AC-nya seakan-akan menyambung gitu loh, sampai ke bagian ujung kiri. Nah buat di setir, dia tombolnya udah cukup lengkap. Ada buat audio ceiling switch, ada buat pengaturan head unit yang ada di tengah sini. Dan layarnya itu kalau nggak salah ada di 15 atau 16 inch lah. Ya kalau kalian bandingkan dengan yang ada di speedometer, ini layarnya kecil banget nih yang ada di speedometer. Nggak kayak yang di tengah ini, karena yang di tengah memang sangat besar gitu layarnya. Karena memang pengaturan dari mobil ini semuanya ada di sini. Bahkan buat nyalain lampu, buat auto hold-nya, buat buka bagasi, pengaturan AC,
kamera 360, tampilan dari sisa range, habis itu sisa baterainya juga ada di tengah sini. Dia udah ada tire pressure monitoring system juga. Itu tampilannya ada di speedometer nih. Dan di speedometer tuh ada kelihatan mobil yang Wuling Cloud inilah ada di jalanan, dan kalau kalian buka pintunya itu kelihatan bakal pintunya kebuka. Dia juga ada mode berkendaranya, kalau nggak salah seingat saya itu ada 4 mode berkendara. Ya ada normal, habis itu Eco Plus, habis itu ada juga buat sport kalau nggak salah. Nah kalau kalian buat atur-atur di tengah sini dia juga ada buat kontrol kendaraan, mulai dari pintu, jendela. Nah kalian bisa buka jendela itu dari sini juga. Bahkan kalian bisa buat lipat kaca spion dari sini ya nih. Saya lipat kaca spionnya. Nah ya dia ngelipat ya. Bahkan bisa buat ngatur spion kiri, spion kanan gitu ya. Buat kunci jendela juga bisa. Nah buat lampu di sini juga ada pengaturan. Di sini ada auto, low, post, bahkan ketinggian headlampnya. Lalu ada buat fitur follow me home-nya tadi itu bisa buat diatur berapa detik. Lalu ada ambient lights-nya. Buat ADAS dia juga cukup lengkap. Ada forward collision warning, auto emergency brake, habis itu ada lane departure warning, ada peringatan lepas tangan. Jadi kalau misalkan kalian pakai lane keep assist-nya, jadi dia tuh tetap kita tuh disuruh buat megang setirnya gitu. Habis itu ada auto high beam. Lalu buat mengemudinya ada fungsi tombol pada kemudi nih ya. Jadi bisa diatur nih fungsi tombolnya. Nah untuk mode berkendaranya tadi, mohon maaf ya. Tadi itu ada normal, Eco Plus, dan Sport gitu ya. Jadi Eco Plus itu biar baterai kalian tuh lebih irit lagi gitu. Nah ini buat AC-nya ya. Kita nyalain dari sini juga bisa gitu ya. Nah ini langsung nyala ya. Dan di sini dia ada lacinya. Dia udah soft opening nih. Ya, coba sini lihat. Nah, udah soft opening tuh. Keren kan? Di sini juga AC-nya, kisi-kisinya ujungnya ini seakan-akan diamond warna gold gitu. Jadi keren. Di tengah sini ada 3 buah cup holder, lalu ada tempat penyimpanan, dan di sini kalian bisa pakai buat fast charging nih. Ya. Tuh langsung ngecas gitu kan. Karena kadang ada yang sensor fast chargingnya itu susah buat ngisi di sini. Di tengah sini dia ada glove box ya, tempat penyimpanan di dalamnya. Ada power outletnya juga. Kalau mau naruh kayak jadiin kulkas di sini juga bisa. Ya. Dan menurut saya joknya ini sangat nyaman karena dia bahan joknya itu udah ada motif-motif kayak gini ya. Seakan-akan dia tuh kayak sofa gitu ya. Di sini juga headrestnya dia juga bagus ya. Joknya ini juga menurut saya sangat pemeluk gitu ya, nggak kayak mobil-mobil yang joknya rata gitu, enggak. Dia di sini juga buat tuas persenelengnya dia nggak di tengah, tapi dia di sini nih, tinggal dinaik turunin aja, dia jadi tuas persenelengnya. Tombol P-nya di sini dan sen itu ada di kanan, buat wiper juga ada di kanan. Jadi, nah tuh sennya di kanan. Jadi kalau misalkan lampu dia pengaturannya benar-benar ada di layar tengah ini. Di bawah sini ada 2 buah USB 4 yang udah fast charging juga ya. Sini ada tempat penyimpanan yang sangat besar. Kalau kalian menaruh barang-barang kayak misalkan perjalanan jauh mau bawa roti nih, tinggal ditaruh di sini bisa. Terus dia spion tengahnya udah day night view, tapi masih manual ya. Sayangnya belum auto dimming. Lampu baca udah LED juga. Dan tadi saya itu nyari-nyari hazard mobil ini tuh di mana kok nggak nemu. Ternyata ada di tengah sini di atas. Ya, sun visor juga dia udah ada kaca dan ada lampunya. Dan dia jendelanya tuh udah auto up, auto down dan juga auto up. Yang belakang juga sama ya, udah auto up dan juga auto down. Di sini dia ada twitternya di depan sana di ujung tuh. Dan dia bahan dashboardnya udah soft touch nih. Nah sayangnya yang di door trim itu masih plastik biasa, tapi sandaran tangannya udah kulit. Jadi memang sangat nyaman. Di sini juga ada aksen kayunya. Seakan-akan mobil ini memang sangat mewah. Setirnya ini juga cuma 2 palang ya. Jadi kalau kalian megang gini mungkin rasanya agak aneh, tapi ya namanya juga mobil listrik ya, penuh dengan keunikan. Airbagnya juga dia ada 4 ya. Jadi dia airbagnya ada di setir, ada di kemudi, ada di kemudi, ada di penumpang, dan ada di joknya sini. Dan seingat saya mobil ini juga ada fitur namanya Halo Wuling. Halo Wuling. Nah, gitu dia rada suka error gitu ya Halo Wulingnya. Gak tahu kenapa tiap mencoba Halo Wuling itu selalu dia sulit buat dengerin. Halo Wuling. Nah, gitu. Tuh, maaf bisa diulang. Buka jendela kanan depan. Buka jendela pengemudi. Nah, nanti kita coba lagi ya. Nah, akhirnya bisa nih buka jendela pengemudi. Halo Wuling. Tutup jendela pengemudi.
kebetulan ya Wulingnya lagi nggak terlalu budek, mungkin udah ke dokter THT. Kita langsung aja lanjut ke bagian belakangnya. Nah, kita udah masuk di bagian baris keduanya Wuling Cloud EV, dimana Wuling Cloud ini menunjukkan tingkat kenyamanan yang sangat tinggi pada mobil ini. Ya, tadi mungkin sorry ya, saya agak sedikit kelupaan satu hal di depan, bahwa pengaturan jok depan ini semuanya udah elektrik. Jadi dia udah pakai tombol lah istilahnya ya. Ya, kita tentunya Wuling Cloud itu identik dengan mobil listrik ternyamannya Wuling. Nah, otomatis kita akan coba jok bagian baris keduanya ini. Kita cek paling rebahnya seberapa ya. Ini udah paling rebahnya itu bisa sampai bikin kalian tidur gitu ya. Joknya ini juga kalau kalian lihat motifnya itu kayak sofa ya. Di tengah sini juga ada armrestnya, ada 2 buah cup holder. Lalu di sini dia ada armrest di bagian kanan yang udah dilapisin kulit. Ada tweeter, speakernya dia di bawah. Ini tuh seperti yang saya katakan tadi. Kalau ini tuh cuman aksen biasa aja. Dan di sini dia ada ambient lights-nya sampai sini. Di bagian baris kedua juga udah ada AC-nya nih. Jadi bisa mendinginkan kalian yang ada duduk di baris kedua. Di bagian bawah ada colokan USB port, lalu ada tempat penyimpanan. Di sini juga di atasnya ini ada seat back pocket. Ada 2 ya seat back pocketnya, di kanan sama di kiri. Nah, di sini juga lantainya itu rata ya. Jadi membuat mobil ini memudahkan kita buat geser-geser ke kanan kirinya nih. Nah, ini rata ya. Dan ruang kakinya juga di sini cukup luas dengan posisi pengemudi saya tadi. Ini menyisahkan mungkin ada sekitar hampir 20 jari lah, sekitar 18 jarian. Jadi memang sangat nyaman sekali buat duduk di bagian baris kedua Wuling Cloud EV ini. Mungkin buat kalian ya, bos-bos yang nyari mobil listrik tapi harganya pengen tetap terjangkau gitu buat harian atau buat pergi ke pasar buat beli makan gitu ya, bisa buat beli Wuling Cloud EV ini. Di sini dia ada lampu bacanya, udah LED ya, nih. Hand gripnya juga model retract. Oh ya, fun fact, mobil ini tuh di bagian depan biasanya itu kan mobil harga segini lah, itu hand gripnya tuh udah lengkap kanan kiri ya. Tapi mobil ini sayangnya hand grip kiri aja belum ada untuk bagian depannya. Jadi itu yang disayangkan buat mobil ini. Si headrestnya udah ada 3 ya, adjustable. Nih, yang tengah ada headrest juga. Seat belt tengah juga udah 3 titik. Lalu ada ISOFIX. Jadi buat kalian emak-emak yang dapat jatah mobil dari suaminya dan dapat mobil ini, kalau mau bawa bayi tinggal ceplokin di baris keduanya. Ya. Dan di sini juga ada kaca buat nambahin visibilitas kalian nih. Nah, kacanya di sini buat nambahin visibilitas kalian di baris kedua ini. Dan enak banget ya posisinya buat tidur. Kayaknya emang udah cocok banget nih buat tidur. Mungkin itu aja sih buat interior dari Wuling Cloud EV ini. Jadi memang mobil ini tuh diperuntukkan buat kenyamanan. Secara dari nama itu cloud, berawan gitu ya. Jadi seakan-akan mobil ini tuh berjalan di atas awan. Ya, jadi membawa kalian agar lebih nyaman di jalanan. Mungkin buat kalian yang penasaran sama harga dari mobil ini, promo, diskon, secara Wuling itu biasanya diskonnya sangat besar. Kita langsung aja ya ketemu sama yang biasa kita temuin di Wuling kayak di video sebelumnya. Oke, kita langsung aja ya lanjut. Nah, jadi kita udah sama Mas Arba ya Mas. Ya, halo Mas. Kita Mas Arba dari Wuling Auto Jaya Mandiri Purwokerto ya. Iya, Purwokerto. Nah, tadi kita udah bahas nih Mas Wuling Cloud EV-nya. Kita juga mau ngucapin makasih buat Mas Arba, buat Wuling Auto Jaya Mandiri Purwokerto juga yang ngizinin kita buat review Wuling Cloud EV ini juga. Jadi kita mau tanya nih Mas, varian dari mobil ini tuh ada apa aja sih? Kalau variannya itu dia cuma 460 kilo, tapi dia punya 4 warna sesuai kayak awan. Oh, sesuai kayak awan ya warnanya ya. Warna apa aja tuh Mas? Warna hitam, milky, putih, sama biru. Oh, ada 4 warna tuh. Jadi kalau kalian mau nyari warna yang lucu-lucu bisa ambil line up di Cloud EV ini. Kalau harga tuh ada di berapa Mas? Harganya di 445 juta. 445 juta. Nah, kalau kita ngomongin Wuling tentu nggak lupa dong. Pasti ada diskonnya kan Mas? Ada. Diskonnya itu di 35 bisa, kalau pesen pas lihat video ini bisa sampai 40. Terus kalau itu sekarang kita nunggu dari PPN pemerintahannya juga. Oh gitu ya, jadi nunggu dari PPN pemerintahannya. Jadi kalau kalian yang lihat video ini mau ngambil mobil ini, bisa langsung hubungin aja Mas Arba yang nomornya ada di bawah ini. Karena diskonnya bakal ditambahin ya Mas, jadi 40 juta tuh. Gede nggak tuh diskonnya tuh buat Wuling Cloud EV ini. Artinya mobil ini kan harganya jadi cuma 405 ya, 405. Jadi nggak cuma Cloud aja deh, kalau kalian mau ambil REV, Bingwo, Alves, Almas, Cortez atau yang lain lah pokoknya.
bisa hubungin aja Mas Arba yang nomornya di bawah sini. Ya, kita ucapin juga makasih buat Wuling Auto Jaya Mandiri Purwokerto yang udah ngizinin kita buat review mobil ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you and goodbye.